Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herli Mauliana, NPM 2001022001. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya akan menjelaskan tentang berbagai bentuk gejala jiwa dan aplikasinya dalam pendidikan, yang meliputi pengertian dari gejala jiwa. Yang kedua, bentuk-bentuk gejala jiwa dalam pendidikan yang meliputi penginderaan. Yang kedua, memori. Yang ketiga, berpikir. Yang keempat, intelijensi. Yang kelima, emosi. Yang keenam, motivasi. Yang pertama yaitu pengertian tentang gejala jiwa. Psikologi dalam bahasa Yunani kuno, psi yang berarti jiwa dan logos berarti kata. Dalam arti bebas, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa atau mental. Psikologi tidak mempelajari jiwa atau mental secara langsung karena sifatnya yang abstrak. Tetapi psikologi membatasi pada manifestasi dan ekspresi dalam jiwa atau mental tersebut, yakni berupa tingkah laku dan proses kegiatannya. Psikologi juga mempelajari tentang perbedaan nyawa dan jiwa, yang nyawa tersendiri mempunyai arti daya jasmani yang adanya tergantung pada hidup badania. Perilaku itu atau perbuatan yang ditimbulkan karena proses belajar. Dan jiwa memiliki arti yaitu daya hidup rohaninya yang bersifat abstrak menjadi penggerak dan pengatur bagi perbuatan manusia. Dan pengertian psikologi secara umum adalah mempelajari gejala jiwa manusia yang normal, dewasa, dan adab. Dan pengertian psikologi secara khusus yaitu mempelajari tentang sifat khusus dari gejala jiwa manusia dari anak, perkembangan, minimal psikologi, dan kepribadian psikologi masa depan. Yang kedua yaitu bentuk-bentuk gejala jiwa dalam pendidikan. Setiap orang mempunyai sisi psikologis di mana sisi ini berdampak pada hal-hal tindakannya atau disebut gejala jiwa. Dalam pendidikan pun gejala jiwa manusia yang mendasar banyak muncul gejala jiwa tersebut akan berpengaruh atau mempengaruhi berbagai perilaku manusia, baik perilaku pendidik maupun perilaku peserta didik atau siswa. Bentuk-bentuk gejala jiwa psikologi siswa dalam belajar. Yang pertama yaitu penginderaan. Kemampuan otak untuk menerjemahkan stimulus seseorang anak satu sama lain berbeda-beda. Begitu pula dengan pelajaran yang disampaikan guru tidak semua bisa tertangkap oleh siswa. Yang kedua, memori. Setiap hari kita memiliki banyak aktivitas, berbagai informasi yang kita peroleh setiap harinya. Dalam kenyataan, kemampuan otak manusia itu berbeda-beda. Siswa pun seperti itu. Kemampuan otak untuk memasukkan, penyimpanan, memunculnya kembali informasi yang diadakan mempengaruhi kemampuan belajar si anak tersebut. Yang ketiga yaitu berpikir. Pemecahan masalah merupakan bagian dari proses berpikir. Definisi yang paling umum dari berpikir yaitu berkembangnya ide dan konsep dalam diri seseorang. Yang keempat yaitu intelijensi. Setelah membahas tentang berpikir, maka kaitkan dengan masalah kesanggupan untuk berpikir. Dan yang kelima yaitu emosi. Istilah emosi menurut Daniel Goleman 1995, seorang pakar kecerdasan emosional yang diambil dari Oxford English Dictionary, memaknai emosi sebagai setiap kegiatan atau mengelola pikiran, perasaan, nafsu, setiap keadaan mental yang hebat dan meluap-meluap. Yang keenam yaitu motivasi. Motivasi adalah keadaan dalam diri subjek didik yang mendorongnya untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu. Misalnya, seorang subjek didik gemar membaca karena dia memang menginginkan atau ingin mengetahui lebih jauh atau lebih dalam tentang sesuatu.
menurut Baron 1992, motivasi adalah intrinsik, tentu, selalu, lebih baik, dan biasanya berjangka panjang. Dan motivasi ekstrinsik juga bisa dihadirkan melalui siasat self-competition, yakni menghadirkan grafik prestasi individual subjek didik. Melalui grafik ini, setiap subjek didik dapat melihat kemajuan-kemajuan sendiri. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.